Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bunanjit Leli dalam tugas interaksi manusia dan komputer. Tugas yang ke-6. Di sini saya akan membahas 6 poin dari materi interaksi manusia dan komputer. Poin yang pertama, definisi usability. Usability adalah ukuran atau tingkat pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sistem, aplikasi, teknologi, atau perangkat yang digunakan secara efektif dan efisien dalam konteks penggunaannya. Kegunaannya mengacu pada tingkat suatu produk yang dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dari efektivitas, efisien, dan kepuasan dalam konteks penggunaan. Kemudahan pengguna adalah salah satu faktor terpenting yang dipertimbangkan pengguna saat membeli produk bersamaan dengan fungsionalitasnya, harga, layanan penjual, dan sebagainya. Usability merupakan komponen yang menyatu dan berkaitan erat dengan 5 dimensi usability, yaitu learnability, efficiency, retention, error, dan satiety. Poin yang kedua, prinsip-prinsip usability. Yang pertama, learnability. Learnability adalah suatu keadaan ketika seorang pengguna pemula mampu mempelajari sistem dan memanfaatkan sistem secara optimal. Yang kedua, flexibility. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Yang ketiga, robustness. Prinsip ini diartikan sebagai keadaan sebuah sistem dalam mencapai tujuan khususnya dari sudut pandang pengguna. Yang keempat, artionde berkaitan dengan sejauh mana user merasa nyaman bekerja dengan sistem. Poin yang ketiga, penentu keberhasilan sistem. Ada 3. Yang pertama, berguna. Sistem berfungsi seperti yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, dapat digunakan, mudah dioperasikan. Yang ketiga, digunakan, memotivasinya pengguna untuk menggunakannya. Materi yang keempat atau poin yang keempat, komponen penentu daya guna. Ada 5. Yang pertama, komponen untuk dipelajari. Menunjuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Yang kedua, efisiensi. Menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya, contohnya dalam mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang ketiga, mudah diingat. Menunjuk kepada kemampuan untuk diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan dan keamanan. Melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindari mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Yang kelima, kepuasan. Merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Poin yang kelima, menguji daya guna. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan mengguna terhadap sistem. Atribut daya guna ada 3. Efektivitas, ketelitian, dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Yang kedua, efisiensi, sumber daya membelajarkan dan menghubungkan dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Yang ketiga, kepuasan, bebas dari ketidaknyamanan dan sikap dalam menggunakan produk. Materi yang ke-5, atau poin yang ke-6 adalah daya guna heuristik. Ada 10. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. User interface harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Yang kedua, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang diorientasi mesin mestinya tidak digunakan sama sekali. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna. User seharusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem.
Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan penggunaan baris perintah. Yang keempat, konsisten. Ciri-ciri konsisten adalah dapat menghindari user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan satu perintah dan fungsi. Yang kelima, sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status dari sistem, menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan sebagainya. Jangka waktu sesuatu umpan balik bergantung pada kondisi dan fungsi yang memerlukan. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Sistem seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari unsur terperangkap dalam aktivitas atau situasi dan tampilan-tampilan yang tidak diinginkan pada saat berinteraksi dengan sistem. Yang ke-7, jalan pintas. Demi kemudahan dan kecepatan interaksi dalam menggunakan suatu sistem, maka sudah seharusnya bila tersedia shortcut berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Yang ke-8, pesan kesalahan yang baik. Menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjuk situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Yang ke-9, mencegah kesalahan. Reaksi interface yang baik seharusnya membuat user menghindari kesalahan. Yang ke-10, bantuan dan dokumentasi. Merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan membolehkan user untuk mengendalikan sistem dengan baik.